Dalam hidup ini, tidak ada yang hadir secara kebetulan. Jika kamu membaca ini sekarang, itu bukan sekadar konten acak yang lewat di layar ponselmu. Ini adalah pesan khusus yang diarahkan langsung kepadamu oleh semesta, oleh Tuhan, oleh takdir yang tak bisa kamu tolak. Jiwa yang kamu bawa saat ini adalah jiwa yang telah melalui badai kehidupan yang luar biasa. Kamu telah diuji dengan berbagai luka, kegagalan, kehilangan, dan kesedihan yang dalam. Bahkan kamu pernah merasa hancur, namun kamu tetap bertahan diri, dan itu bukan tanpa alasan. Karena jiwa seperti kamu bukan jiwa biasa. Jiwa yang masih bertahan setelah semua luka adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Rezeki besar sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Bukan sekadar rezeki materi, tapi juga ketenangan batin, kebangkitan spiritual, dan pembalasan atas setiap perjuanganmu. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti ini. Hanya jiwa-jiwa terpilih yang sanggup melewati kehancuran demi kehancuran untuk kemudian dibangkitkan dalam bentuk yang jauh lebih kuat. Kamu sedang berada di titik balik kehidupanmu. Titik yang akan menentukan jalanmu ke depan. Dan jika kamu merasakan semua ini, ketahuilah, waktumu telah tiba. Sebelum melanjutkan lebih jauh, mari kita ambil momen sejenak untuk menyadari bahwa pesan ini datang kepadamu bukan tanpa maksud. Jika hatimu tergerak, jika kata-kata ini menyentuh sesuatu yang dalam di hatimu, maka ini adalah saat yang tepat untuk membuka diri pada perubahan besar yang sedang datang kepadamu. Untuk kamu yang sedang mencari pandangan hidup yang lebih dalam, lebih spiritual, dan lebih membangkitkan harapan, kami mengundangmu untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Channel ini bukan hanya tempat untuk mendengar, tetapi juga untuk merenung, memperkuat iman, dan menemukan arah baru dalam hidup. Jangan lupa juga tinggalkan komentar jika kamu merasa pesan ini seolah ditulis untukmu. Karena mungkin itulah tanda bahwa kamu sedang berada di frekuensi yang tepat untuk menerima rezeki ilahi. Tuhan tidak pernah salah memilih waktu, dan Dia pun tidak pernah salah memilih siapa yang diberi ujian. Jika kamu sedang merasa jenuh, gelisah, dan tidak nyaman di tempatmu sekarang, mungkin itu adalah panggilan jiwamu untuk bertumbuh, untuk naik level dalam hidup ini. Maka, bukalah hatimu sepenuhnya, karena semakin kamu membuka dirimu, semakin cepat rezeki besar itu bisa menemukan jalannya ke dalam hidupmu. Jiwa-jiwa yang terpilih untuk menerima rezeki besar biasanya mengalami gejala-gejala yang tidak biasa. Bukan karena mereka salah arah, tapi justru karena mereka sedang diarahkan. Tanda pertama yang sering muncul sebelum datangnya rezeki besar adalah rasa kehilangan yang luar biasa. Kamu mungkin merasa kehilangan segalanya dalam waktu bersamaan, pekerjaan, teman, pasangan, bahkan semangat hidup. Tapi ini bukan kehancuran, ini adalah proses pembersihan ilahi. Tuhan sedang menyingkirkan apapun yang sudah tidak selaras dengan rencananya untukmu. Apa yang kamu anggap sebagai kehilangan sebenarnya adalah ruang yang sedang dibersihkan untuk menerima yang lebih besar. Jika kamu kehilangan pekerjaan, mungkin karena itu bukan tempat terbaik untuk pertumbuhan jiwamu. Jika hubunganmu berakhir, mungkin orang itu tidak bisa mendampingimu menuju masa depan yang lebih tinggi. Jangan terlalu berlarut dalam duka. Tangismu adalah saksi bahwa kamu sedang disucikan, sedang dibentuk untuk kehidupan baru. Tuhan tidak sedang menjauh. Justru saat semuanya tampak gelap, itu tandanya terang sedang bersiap menyapa. Maka, jangan takut kehilangan. Sebaliknya, terimalah itu sebagai pertanda bahwa kamu sedang memasuki musim rezeki besar yang penuh berkah. Kehilangan bukanlah akhir, ia hanyalah pintu awal menuju sesuatu yang lebih baik yang selama ini telah kamu doakan dalam diam. Tanda kedua yang seringkali muncul sebelum datangnya rezeki besar adalah rasa tidak nyaman yang muncul tiba-tiba di lingkungan yang dulu terasa aman. Entah itu di tempat kerja, dalam hubungan, atau bahkan rutinitas harian yang dulu kamu jalani tanpa beban. Tiba-tiba kamu merasa seperti tidak cocok lagi, seolah ada sesuatu yang berubah, tapi kamu sendiri tidak tahu apa. Jangan anggap ini sebagai kegelisahan biasa. Ini adalah panggilan dari jiwamu. Jiwa yang sudah berkembang tidak bisa lagi tinggal di tempat yang membatasi pertumbuhannya. Rasa tidak nyaman itu adalah sinyal bahwa
kamu siap naik ke level selanjutnya. Tempat lama tidak lagi bisa menampung energi besar yang sedang bangkit dalam dirimu. Ini bukan kamu yang berubah jadi aneh. Ini adalah kamu yang mulai menyadari bahwa kamu layak untuk sesuatu yang lebih baik. Jangan abaikan panggilan itu. Ikuti kata hatimu. Karena rezeki besar tidak akan datang ke tempat yang salah. Ia hanya datang ketika kamu berani meninggalkan kenyamanan palsu dan memulai perjalanan baru. Kamu harus berani melepaskan apa yang sudah usang, agar tanganmu kosong dan siap menerima anugerah yang baru. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, bahkan sebelum kamu memintanya. Dan mungkin yang kamu rasakan sekarang adalah caranya menunjukkan bahwa kamu siap. Siap untuk dibawa ke arah yang lebih tinggi. Tanda ketiga yang muncul sebelum rezeki besar datang adalah kenaikan energi batin atau spiritual. Kamu mungkin merasa tubuhmu cepat lelah, pikiranmu mudah jenuh, dan emosimu menjadi lebih sensitif. Hal-hal yang dulu bisa kamu abaikan, kini terasa lebih mengganggu. Kamu jadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, lebih mudah membaca emosi orang lain, dan kadang merasa seperti tidak cocok lagi dengan hal-hal yang dulu kamu sukai. Ini bukan karena kamu melemah. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa energi hidupmu sedang naik frekuensinya. Jiwa yang siap menerima rezeki besar akan otomatis mengalami peningkatan kesadaran. Karena untuk menerima sesuatu yang besar dari Tuhan, kamu harus memiliki ruang yang cukup dalam jiwamu. Peningkatan ini bisa datang dalam bentuk kegelisahan, keinginan untuk menyendiri, atau kebutuhan untuk lebih sering merenung. Jangan takut, ini bukan depresi. Ini adalah proses pembersihan energi lama yang tidak lagi cocok denganmu. Jiwa yang pernah terluka akan membuka jalan bagi energi baru yang lebih murni, lebih kuat, dan lebih siap menerima keberlimpahan. Tuhan sedang menyaringmu dari dalam. Kamu sedang dibentuk bukan hanya untuk menerima rezeki, tapi juga untuk menjaganya dengan kebijaksanaan. Karena tidak semua orang siap memikul berkah besar. Tapi kamu yang telah melewati luka dan tetap bersyukur sedang diberi kelayakan untuk itu. Maka istirahatlah jika lelah. Dengarkan tubuhmu, dengarkan jiwamu. Karena mereka sedang memberimu pesan penting bahwa waktumu hampir tiba. Tanda keempat dan mungkin yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang adalah kekacauan dalam hidup yang mendadak datang tanpa peringatan. Kamu mungkin merasa semua hal di sekelilingmu tiba-tiba berantakan. Keuangan macet, hubungan renggang, rencana gagal, dan keadaan seolah makin memburuk. Tapi ketahuilah, ini bukan hukuman. Ini adalah redirection, bukan penolakan. Ketika Tuhan ingin mengantarkanmu ke jalan yang lebih tinggi, terkadang jalan yang lama harus dihancurkan dulu. Kekacauan ini bukan akhir, melainkan pembuka gerbang baru. Rezeki besar seringkali datang melalui jalur yang tidak kamu duga. Dan sebelum itu tiba, Tuhan akan mengguncang hidupmu untuk memastikan kamu benar-benar siap menerimanya. Seperti rumah yang harus dibongkar untuk dibangun lebih megah, begitu pula hidupmu. Semua ini adalah bagian dari proses ilahi yang tidak bisa kamu percepat, tapi bisa kamu pahami. Jika kamu sedang berada dalam fase ini, jangan panik. Tarik napas dalam, tenangkan hati, dan yakinlah bahwa kamu sedang dipersiapkan. Ketika semua pintu tertutup, biasanya itu karena Tuhan sedang membukakan satu pintu yang jauh lebih besar. Dan pintu itu hanya bisa terlihat oleh mata hati yang tenang dan jiwa yang pasrah. Jangan ragukan kasih Tuhan hanya karena kamu sedang diuji. Justru ujian ini adalah bukti bahwa kamu sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang tidak hanya siap menerima rezeki, tapi juga pantas menjaganya. Ingat, badai tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membersihkan jalan menuju takdirmu. Dalam perjalanan spiritual menuju rezeki besar, kamu akan mulai merasakan kerinduan yang dalam akan makna hidup yang lebih tinggi. Apa yang dulu membuatmu puas, kini terasa hampa. Kesuksesan materi tidak lagi cukup. Kamu mulai mencari ketenangan, kedamaian, dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ini adalah tanda bahwa kamu tidak lagi berada di dimensi lama. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk kelimpahan tidak akan bisa lagi bertahan di tempat yang hanya memuaskan ego. Ia akan terus mendorongmu untuk naik ke dimensi kesadaran yang lebih tinggi. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan sekadar mencari uang,
tapi tentang menemukan tujuan. Dan rezeki yang sebenarnya bukan hanya soal materi, tapi juga tentang kebijaksanaan, kebahagiaan, dan kebermanfaatan. Kamu akan tertarik pada hal-hal yang mendalam, bacaan spiritual, konten penuh makna, atau percakapan yang membangkitkan kesadaran. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah transformasi jiwamu. Tuhan sedang memanggilmu untuk naik kelas. Dan untuk itu, kamu harus meninggalkan kebisingan dunia dan mulai menenangkan diri. Karena semakin kamu masuk ke dalam keheningan, semakin kamu bisa mendengar suaranya. Jangan abaikan panggilan ini. Karena hanya dengan menyadari tujuan hidup yang sebenarnya, kamu bisa membuka jalan bagi rezeki besar itu masuk. Maka mulailah perbanyak waktu sendiri, perbanyak doa, perbanyak refleksi. Karena dalam keheningan, Tuhan sedang berbicara padamu. Dan pesannya adalah, kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Saat seseorang akan menerima rezeki besar, Tuhan akan menjauhkan mereka dari gangguan-gangguan yang tak terlihat. Gangguan ini bisa berupa orang-orang toksik, kebiasaan buruk, atau bahkan pola pikir lama yang membatasi. Tapi proses menjauhnya seringkali terasa menyakitkan. Kamu merasa ditinggalkan, dijauhi, atau bahkan dikhianati oleh orang-orang yang selama ini dekat denganmu. Tapi sadarlah, ini adalah bagian dari proses seleksi Tuhan. Rezeki besar tidak bisa turun ke dalam hidup yang penuh dengan kebisingan dan energi negatif. Ia hanya bisa datang ke ruang yang bersih dan damai. Maka ketika orang-orang mulai menjauh, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bertanyalah kepada Tuhan, apa yang sedang engkau siapkan dalam hidupku? Karena bisa jadi, yang kamu anggap sebagai kehilangan adalah bentuk perlindungan dari Tuhan. Dia tidak ingin kamu gagal dalam menyambut rezeki besar hanya karena kamu terlalu terikat pada sesuatu yang salah. Terkadang kita tidak bisa membedakan mana yang baik untuk kita dan mana yang hanya nyaman sesaat. Dan disinilah peran Tuhan bekerja. Ia akan melepasmu dari keterikatan yang salah agar kamu bisa berjalan lebih ringan ke arah takdirmu. Jika kamu merasakannya sekarang, bersyukurlah. Karena itu artinya kamu sedang dibersihkan. Hanya ruang yang bersih yang bisa menerima anugerah, dan kamu sedang dipersiapkan untuk itu. Jangan melawan prosesnya. Biarkan semua yang harus pergi, pergi. Karena yang akan datang jauh lebih besar dari yang pernah kamu pertahankan. Ada satu hal penting yang sering dilupakan ketika seseorang sedang berada di ambang datangnya rezeki besar. Kesabaran dalam ketidakpastian. Fase ini sangat menantang. Kamu tahu bahwa kamu telah berusaha. Kamu merasa sudah cukup berdoa, bersyukur dan bahkan menangis dalam sujudmu. Tapi hasil belum juga tampak. Disinilah banyak jiwa terpilih yang gagal, karena mereka menyerah saat sudah sangat dekat dengan titik terang. Ketahuilah, sebelum fajar menyingsing, malam akan terasa paling gelap. Sebelum hujan turun, langit akan terasa paling panas. Begitu pula rezeki besar, ia datang setelah kamu bertahan di titik terendahmu. Tuhan sedang mengujimu bukan untuk menyiksamu, tapi untuk memastikan bahwa ketika rezeki itu datang, kamu benar-benar menghargainya. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipantau. Setiap tangisanmu dicatat, setiap perjuanganmu dilihat. Tidak ada usaha yang sia-sia di mata Tuhan. Hanya saja waktu Tuhan tidak selalu sama dengan waktumu. Dia tahu kapan kamu benar-benar siap, maka bersabarlah, percayalah. Karena bisa jadi rezekimu sudah sangat dekat. Mungkin tinggal satu langkah lagi. Jangan berhenti sekarang. Jangan menyerah hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Ingat, yang kamu jalani sekarang bukan jalan biasa. Ini adalah jalan para jiwa terpilih. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang kuat, sabar, dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dan kamu adalah salah satunya. Salah satu cara Tuhan menguji kesiapan kita menerima rezeki besar adalah dengan memberi kita rasa jenuh yang sangat dalam terhadap kehidupan yang stagnan. Kamu mungkin merasa hidupmu berputar di tempat yang sama. Hari-hari terasa membosankan. Rutinitas tidak lagi menyenangkan. Bahkan, kamu mulai mempertanyakan keberadaanmu. Tapi inilah yang disebut sebagai panggilan takdir. Ketika kamu sudah terlalu lama bertahan di zona nyaman, Tuhan akan membuat tempat itu terasa tidak nyaman. Karena kamu tidak akan pernah tahu kekuatanmu sampai kamu dipaksa melangkah keluar. Rasa jenuh ini bukan untuk melemahkanmu. Justru sebaliknya, ia adalah bahan bakar
yang akan mendorongmu menuju perubahan besar. Jika kamu merasa jenuh, jangan terburu-buru mencari pelarian. Sebaliknya, lihat lebih dalam. Mungkin jiwamu sedang berbisik, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Dan saat kamu mulai bergerak, rezeki besar akan mulai bergerak pula mendekatimu. Rezeki tidak akan datang pada jiwa yang pasrah terhadap stagnasi. Ia hanya datang pada jiwa yang berani mengambil langkah, meski kecil. Maka jika hidupmu terasa hambar, jika harimu terasa kosong, bersyukurlah. Karena itu adalah panggilan untuk bertumbuh. Dan bertumbuh adalah tanda bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Tuhan tidak menciptakan rasa jenuh tanpa maksud. Ia hadir sebagai sinyal bahwa kamu siap menerima yang lebih baik. Jadi jangan abaikan sinyal itu. Dengarkan, pahami, dan bertindaklah. Ketika rezeki besar akan datang, kamu akan mulai merasakan bahwa intuisi atau firasatmu menjadi lebih tajam dari biasanya. Kamu mungkin tiba-tiba merasa bahwa sesuatu sedang mendekat, walau tidak bisa dijelaskan dengan logika. Perasaan itu bisa muncul saat kamu sedang sendiri, berdoa, atau bahkan di tengah kesibukan. Ada semacam desakan dari dalam yang mengatakan, bersiaplah, waktumu hampir tiba. Intuisi ini bukan sekadar perasaan biasa. Itu adalah bentuk komunikasi spiritual dari Tuhan langsung kepada jiwamu. Dan hanya jiwa yang sudah melalui penyaringan dan pembersihan yang bisa menangkap sinyal ini dengan jelas. Jadi jika kamu merasakan adanya getaran batin yang membuatmu merasa sesuatu besar sedang mendekat, jangan abaikan, dengarkan. Mungkin kamu tiba-tiba ingin lebih banyak berdoa, lebih sering menyendiri, atau menarik diri dari keramaian. Semua itu bukan tanpa sebab. Jiwa yang akan menerima berkah besar butuh ruang untuk mendengarkan pesan Tuhan. Tidak melalui suara keras, tapi lewat getaran batin yang sangat lembut. Perasaan damai yang tiba-tiba atau ketenangan yang muncul di tengah kekacauan juga termasuk tanda bahwa sesuatu besar sedang dikirimkan kepadamu. Tuhan tidak akan membiarkan kamu berjalan dalam gelap tanpa petunjuk. Ia memberi firasat agar kamu tetap bertahan di jalur. Maka jangan tumpulkan intuisi itu dengan kesibukan duniawi. Berikan ruang bagi hatimu untuk tenang. Karena dalam keheningan itulah petunjuk akan lebih jelas. Dan saat kamu ikuti petunjuk itu, langkahmu akan dipandu langsung menuju rezeki ilahi yang telah ditetapkan untukmu. Tanda berikutnya yang sering muncul sebelum rezeki besar datang adalah munculnya kesempatan-kesempatan kecil yang terlihat sepele, tapi sebenarnya membawa dampak besar. Seringkali kita terlalu fokus pada hal-hal besar dan spektakuler, padahal Tuhan sering mengawali perubahan besar melalui hal yang sangat sederhana. Mungkin kamu akan ditawari proyek kecil, bertemu orang asing yang memberi perspektif baru, atau mendapatkan ide sederhana yang bisa mengubah hidupmu. Jangan abaikan hal-hal kecil ini, karena rezeki besar tidak selalu datang dalam bentuk petir atau guncangan besar. Kadang ia masuk pelan-pelan seperti angin. Orang yang peka akan bisa menangkap bahwa peluang kecil ini adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Jika kamu merasa akhir-akhir ini banyak hal kecil yang datang bertubi-tubi, tapi semuanya mengarah ke perubahan yang positif, bersyukurlah. Itu tandanya Tuhan sedang membimbing langkahmu secara perlahan. Ini juga menguji apakah kamu bisa menghargai hal kecil sebelum menerima yang besar. Karena jika kamu tidak bisa menjaga yang kecil, bagaimana bisa kamu dipercaya untuk menerima yang besar? Maka latih kepekaanmu terhadap setiap peluang yang datang. Bahkan jika itu hanya percakapan singkat, tawaran ringan, atau ide sederhana, hargai dan tangkap maksudnya. Semua itu bisa menjadi gerbang menuju rezeki besar yang kamu doakan selama ini. Tuhan menyelipkan keajaiban dalam hal-hal yang sederhana. Dan hanya jiwa yang jernih yang mampu melihat keajaiban itu. Jangan tunggu besar untuk percaya. Percayalah dari sekarang, dari yang kecil dulu. Saat kamu mendekati titik datangnya rezeki besar, kamu akan sering diuji oleh ketakutan terbesarmu. Ini bukan kebetulan. Tuhan sedang memurnikan niat dan keyakinanmu. Kamu mungkin tiba-tiba harus menghadapi situasi yang selama ini kamu hindari. Entah itu kehilangan, kegagalan, atau penolakan. Ketakutan itu muncul bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyingkap lapisan terakhir dari keraguan yang masih kamu simpan. Tuhan tahu kamu sudah cukup kuat,
Dan karena itu, Dia izinkan kamu diuji dengan hal yang paling kamu takutkan, agar kamu bisa melewatinya dan benar-benar siap menerima sesuatu yang luar biasa. Ketika kamu berhasil menaklukkan ketakutanmu, kamu akan merasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih berani. Itulah kualitas yang dibutuhkan untuk menjaga rezeki besar. Karena rezeki besar bukan hanya tentang menerima, tapi juga tentang tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam mengelolanya. Maka jangan takut jika hari-harimu terasa menantang belakangan ini. Jika kamu merasa sedang berhadapan dengan ketakutan terdalammu, anggaplah itu sebagai ujian terakhir sebelum kelulusan. Jangan kabur, hadapi. Karena setelah badai itu lewat, akan muncul kelegaan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Dan di balik kelegaan itu, rezeki besar menunggu. Tuhan ingin kamu menjadi jiwa yang merdeka, bukan hanya dari dunia luar, tapi juga dari ketakutan dalam dirimu sendiri. Karena hanya jiwa yang bebas yang bisa menjalani takdir besar dengan penuh keikhlasan. Jadi, hadapi ketakutanmu dan lihat bagaimana Tuhan membimbingmu melewatinya. Salah satu pertanda paling kuat bahwa rezeki besar akan segera hadir adalah ketika kamu tidak lagi merasa tergantung pada validasi orang lain. Jiwa yang sedang naik frekuensinya akan mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari pujian, pengakuan, atau penilaian orang luar. Kamu mulai nyaman dengan kesendirian, tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ini bukan sikap acuh atau sombong, tapi bentuk dari kedewasaan spiritual. Kamu paham bahwa hidup ini bukan lomba cepat-cepatan. Kamu mulai menyadari bahwa takdir setiap orang sudah ditentukan, dan yang harus kamu lakukan hanyalah berjalan dalam jalurmu sendiri. Ketika kamu melepaskan kebutuhan akan validasi, kamu menjadi lebih jujur pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang, tapi berdasarkan suara hati yang jujur. Dan saat itulah rezeki besar bisa masuk dengan lebih mudah, karena kamu tidak lagi memasang topeng. Kamu tidak lagi menutup jiwamu dengan ambisi palsu. Tuhan menyukai keaslian. Dan ketika kamu kembali pada dirimu yang sejati, segala sesuatu yang memang ditakdirkan untukmu akan mendatangimu dengan sendirinya. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa mulai tidak peduli dengan omongan orang dan lebih fokus pada kesejahteraan batinmu, itu bukan kemunduran. Itu pertanda bahwa kamu sedang menuju versi terbaik dari dirimu. Dan versi terbaik itulah yang siap menerima rezeki besar dari Tuhan. Jadi tetaplah berjalan, meski pelan. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu sedang dibebaskan. Terkadang sebelum datangnya rezeki besar, Tuhan akan membuatmu bertemu dengan seseorang yang akan membuka matamu terhadap kebenaran yang selama ini kamu abaikan. Pertemuan ini bisa sangat singkat, bisa juga hanya lewat media sosial atau konten yang kamu tonton tanpa sengaja. Tapi kata-kata mereka atau kehadiran mereka terasa sangat mengena. Seolah-olah mereka diutus Tuhan untuk membangunkan jiwamu yang mulai lelah. Ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu. Ia mengirimkan malaikat dalam bentuk manusia untuk menjadi cermin, peringatan, atau bahkan motivasi. Jika kamu merasa akhir-akhir ini kamu sering tersentuh oleh perkataan seseorang yang tidak kamu kenal dekat, atau kamu tiba-tiba merasa tercerahkan setelah melihat video atau membaca tulisan, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah bagian dari perjalanan spiritualmu. Jiwa yang siap menerima rezeki akan dibimbing oleh banyak tanda. Dan orang-orang tertentu adalah salah satu tandanya. Mereka datang sebagai pengingat bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa Tuhan sedang bekerja lewat tangan-tangan manusia. Jangan lupakan momen itu. Simpan dalam hati. Karena di balik pertemuan singkat itu, bisa jadi terkandung pesan besar yang akan membimbingmu ke arah perubahan hidup. Bersyukurlah jika kamu pernah merasakannya. Itu tandanya Tuhan sedang memantau dan mengarahkanmu. Rezeki besar akan datang tidak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk koneksi jiwa yang membangkitkan dan menyadarkan. Dan mungkin kamu sudah sangat dekat dengan momen itu. Saat rezeki besar mendekat, satu hal yang tak bisa dihindari adalah perubahan drastis dalam pola tidur dan energi tubuhmu. Kamu mungkin jadi sulit tidur di malam hari, atau malah justru merasa sangat lelah meski tidak banyak aktivitas fisik. Ini bukan penyakit,
Ini adalah bagian dari proses penyesuaian frekuensi energi. Jiwa yang sedang diangkat ke tingkat lebih tinggi akan melalui fase penyesuaian tubuh dan pikiran. Seringkali perubahan energi spiritual dalam diri memengaruhi sistem saraf dan pola biologis. Itu sebabnya kamu merasa mudah lelah, overthinking, atau merasa tubuh berat. Tapi jangan khawatir, ini bukan hal buruk. Ini pertanda bahwa kamu sedang di-upgrade. Tuhan sedang menyesuaikan sistem energi dalam dirimu untuk mampu menerima tanggung jawab dan berkah yang lebih besar. Ingat, rezeki besar bukan hanya tentang uang atau materi, tapi juga tanggung jawab besar yang harus kamu bawa dengan hati bersih dan tubuh yang kuat. Maka jika tubuhmu memberi sinyal untuk istirahat, patuhi. Jika kamu merasa butuh menyendiri, lakukan. Jangan lawan proses ini. Biarkan tubuh dan jiwamu melalui masa adaptasi ini secara alami. Banyak orang gagal dalam fase ini karena tidak memahami bahwa perubahan batin juga berdampak pada tubuh fisik. Jangan terlalu memaksakan aktivitas yang menguras energi. Fokuslah pada istirahat, makan yang bergizi, dan ibadah yang khusyuk. Dalam diam dan tenang, proses penyelarasan terjadi, dan setelah fase ini lewat, kamu akan merasa lebih kuat, lebih tenang, dan siap menerima kejutan besar yang telah Tuhan siapkan untukmu. Tanda berikutnya yang sangat kuat adalah kamu mulai merasa kehilangan minat terhadap hal-hal duniawi yang dulu sangat kamu kejar. Barang-barang mewah, popularitas, validasi media sosial, semuanya tiba-tiba terasa kosong. Kamu mulai mencari makna yang lebih dalam. Mungkin kamu mulai tertarik dengan spiritualitas, ingin lebih memahami Tuhan, atau ingin hidup lebih sederhana tapi bermakna. Ini bukan karena kamu gagal mencapai hal-hal duniawi, tapi karena jiwamu sedang ditarik untuk kembali ke esensinya. Jiwa yang akan menerima rezeki ilahi tidak bisa terjebak dalam obsesi dunia. Ia harus bebas dari kelekatan. Maka jika kamu merasa mulai jenuh dengan hal-hal yang dulunya membuatmu semangat, jangan anggap itu sebagai kemunduran. Itu pertanda bahwa jiwamu sedang dibersihkan. Tuhan sedang membawamu naik ke dimensi yang lebih tinggi, di mana rezeki tidak diukur dari angka, tapi dari ketenangan dan keberkahan. Semakin kamu melepaskan kelekatan dunia, semakin terbuka saluran rezeki sejati. Bukan berarti kamu tidak boleh memiliki harta, tapi kamu tidak lagi diperbudak olehnya. Harta akan datang padamu bukan karena kamu kejar, tapi karena kamu pantas menerimanya. Maka biarkan proses ini terjadi. Jangan lawan rasa bosan terhadap dunia. Gantilah fokusmu dari mendapatkan menjadi memberi dan menjadi. Saat kamu ikhlas, semesta akan membalas. Dan rezeki besar yang turun padamu tidak hanya akan mengayakan materi, tapi juga akan memenuhi jiwa. Inilah yang disebut berkah sejati. Kelimpahan yang lahir dari kedalaman jiwa, bukan dari kerakusan dunia. Jika kamu merasa bahwa doa-doamu akhir-akhir ini menjadi semakin khusyuk dan penuh air mata, maka itu adalah tanda lain bahwa rezeki besar sedang mendekat. Tuhan sedang membuka saluran komunikasi yang paling suci antara kamu dannya. Mungkin kamu merasakan bahwa doa yang keluar dari mulutmu bukan lagi sekadar permintaan, tapi lebih seperti percakapan dari hati ke hati. Kamu merasa lebih jujur dalam berdoa, tidak dibuat-buat, dan lebih mengalir. Bahkan mungkin kamu menangis tanpa tahu kenapa. Itu adalah tangisan jiwa yang sedang dibersihkan. Tuhan sangat dekat dengan hamba yang menangis kepadanya dalam sunyi. Dan saat air mata itu jatuh dalam doa, langit terbuka. Banyak orang lupa bahwa sebelum rezeki besar datang dalam bentuk nyata, ia seringkali datang dulu dalam bentuk kedekatan spiritual. Maka bersyukurlah jika kamu merasa lebih dekat dengan Tuhan akhir-akhir ini. Itu tanda bahwa Dia sedang mendekatkan rezekinya kepadamu. Tetaplah jaga komunikasi ini, jadikan doa sebagai tempat kembali. Tidak perlu doa yang panjang dan formal, cukup jujur, cukup hadirkan hatimu. Karena Tuhan tidak melihat gaya bicaramu, tapi kedalaman jiwamu. Ketika kamu berdoa dari titik terendah, itu artinya kamu sudah membuka jalan ke titik tertinggi. Doa bukan hanya untuk meminta, tapi juga untuk menyelaraskan diri dengan takdir. Dan saat kamu sudah selaras, rezeki akan datang seperti air yang mengalir deras tanpa halangan. Doa yang kamu panjatkan hari ini bisa jadi adalah kunci yang akan membuka pintu besarmu esok hari.
Dalam masa persiapan menerima rezeki besar, kamu akan mulai merasa ditarik untuk memperbaiki hubunganmu dengan sesama manusia, terutama keluarga dan orang-orang terdekat. Entah mengapa, kamu ingin meminta maaf, memaafkan, atau menyambung kembali komunikasi yang dulu sempat terputus. Ini bukan karena kamu lemah, tapi karena jiwamu sudah tidak ingin menyimpan energi negatif yang bisa menghalangi datangnya keberkahan. Tuhan ingin kamu bersih, bukan hanya secara lahir, tapi juga batin. Maka jika hatimu mulai tergerak untuk menyelesaikan luka lama, itu adalah pertanda bahwa kamu sedang dibimbing menuju ke lapangan hati. Rezeki besar tidak bisa turun ke hati yang masih penuh dendam, iri, atau kecewa. Maka Tuhan akan menggiringmu untuk melepaskan semua itu. Jangan abaikan dorongan ini. Hubungi orang yang perlu kamu maafkan. Peluk mereka jika memungkinkan. Jika tidak, doakan dari kejauhan. Tindakan kecil ini akan membersihkan jalur energi spiritualmu. Kamu akan merasa jauh lebih ringan. Dan ketika kamu sudah bersih secara batin, rezeki pun akan datang tanpa hambatan. Hubungan yang sembuh akan membuka pintu-pintu baru. Bahkan bisa jadi, orang yang kamu maafkan justru menjadi jalan datangnya keberkahan dalam hidupmu. Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Maka jangan tunda untuk berdamai. Bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Karena saat hatimu damai, semesta pun akan berdamai denganmu. Dan saat itu terjadi, kamu tidak hanya akan menerima rezeki besar, tapi juga hidup yang jauh lebih tenang dan penuh makna. Akhirnya, satu tanda paling unik namun sangat kuat adalah kamu mulai merasa bahwa semua hal yang kamu alami, baik buruk maupun baik, sebenarnya punya makna yang dalam. Kamu mulai menyadari bahwa tidak ada kejadian yang benar-benar sia-sia. Bahkan rasa sakitmu sekalipun, sekarang terasa seperti bagian penting dari perjalanan. Ini adalah pertanda bahwa jiwamu mulai naik ke tingkat kesadaran lebih tinggi. Kamu tidak lagi melihat hidup sebagai serangkaian kebetulan, tapi sebagai rencana ilahi yang sangat cermat. Kesadaran ini membuatmu lebih sabar, lebih bijak, dan lebih tenang dalam menghadapi apapun. Kamu tidak lagi mengeluh dengan mudah, karena kamu paham bahwa di balik setiap kesulitan ada pelajaran dan hadiah tersembunyi. Ini bukan sekadar motivasi, ini adalah realitas spiritual. Dan ketika kamu sudah sampai di titik ini, ketika kamu bisa melihat makna dalam luka dan pelajaran dalam kegagalan, itu artinya kamu sudah siap untuk rezeki besar. Karena rezeki tidak bisa diberikan kepada jiwa yang masih melihat hidup dengan kacamata sempit. Tuhan akan menurunkan rezeki besar hanya kepada jiwa yang telah matang. Maka bersyukurlah jika kamu sampai di titik ini. Kamu sudah tidak lagi hanya mengejar, tapi kamu sudah belajar. Tidak hanya meminta, tapi juga memahami. Itulah esensi penerimaan sejati. Dan saat kamu bisa melihat makna dalam setiap detik hidupmu, saat itulah rezeki akan turun. Bukan hanya sebagai materi, tapi sebagai kelimpahan hidup dalam segala bentuk. Ketika rezeki besar sudah benar-benar dekat, kamu akan mulai merasa bahwa hal-hal kecil yang kamu syukuri tiba-tiba membawa kebahagiaan luar biasa. Sebuah senyuman sederhana, obrolan ringan dengan teman lama, atau sekadar duduk diam sambil mendengarkan suara hujan, semuanya terasa dalam dan menyentuh. Kamu mulai menghargai detik-detik sederhana karena jiwamu sedang masuk ke dalam frekuensi kelimpahan. Ini bukan kelimpahan dari jumlah, tapi dari rasa cukup yang hakiki. Jiwa yang merasa cukup justru akan membuka pintu untuk menerima lebih. Tuhan tidak memberi kepada jiwa yang selalu merasa kurang, tapi kepada mereka yang bisa bersyukur dalam keterbatasan. Dan ketika kamu sudah bisa menikmati hal kecil dengan rasa syukur besar, artinya kamu siap untuk menerima hal besar dengan rendah hati. Jangan abaikan perasaan bahagia yang muncul tiba-tiba tanpa sebab jelas. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan dari kekhawatiran. Kamu tidak lagi sibuk menghitung apa yang belum kamu miliki, tapi mulai menghargai apa yang sudah kamu genggam. Dari sinilah energi kelimpahan bekerja. Kamu mulai hidup dalam kesadaran, bukan dalam reaktif. Kamu mulai memilih diam daripada marah, memilih tenang daripada panik, dan memilih bersyukur daripada menuntut. Ini bukan perubahan biasa. Ini adalah pertumbuhan jiwa yang sesungguhnya.
Dan percayalah, semesta selalu memberi lebih kepada jiwa yang tumbuh. Maka tetap jaga rasa syukurmu. Karena rezeki besar bukan hanya akan datang, tapi akan betah tinggal jika kamu menjaga hatimu tetap lapang dan penuh rasa terima kasih dalam hal-hal paling sederhana sekalipun. Terkadang sebelum rezeki besar datang, kamu akan mengalami momen di mana semua orang tampak menjauh, dan kamu merasa benar-benar sendirian. Bahkan orang-orang terdekat yang biasanya mendukungmu pun terasa diam. Ini adalah fase kekosongan sosial yang seringkali dianggap negatif, padahal sangat penting. Jiwa yang akan diangkat ke tahap kehidupan yang baru perlu melalui momen sunyi. Sunyi bukan untuk menghukum, tapi untuk menguatkan koneksi antara kamu dan Tuhan. Di saat tidak ada lagi suara luar, kamu mulai mendengar suara batinmu dengan lebih jelas. Kamu mulai menyadari bahwa kamu tidak benar-benar sendiri, hanya sedang ditarik menjauh dari keramaian, agar bisa mendekat kepada sumber segalanya. Jangan merasa ditolak ketika orang-orang menghilang dari hidupmu. Justru itu tanda bahwa kamu sedang dibawa ke dalam fase introspeksi terdalam. Di sanalah Tuhan akan berbicara dengan jiwamu secara langsung. Banyak orang gagal menerima rezeki besar karena mereka tidak mampu melewati fase kesendirian ini. Mereka lari kembali ke keramaian, padahal jawabannya sedang ditawarkan dalam keheningan. Maka peluklah sunyimu. Jadikan itu ruang suci untuk memperkuat fondasi hidupmu. Di sunyi itu kamu akan belajar berdiri sendiri, menguatkan niat, menyusun ulang mimpi, dan melepaskan luka lama. Dan begitu kamu benar-benar utuh dalam sunyimu, kamu akan menyadari bahwa semua kekosongan itu hanyalah jeda sebelum kelimpahan besar mengalir deras dalam hidupmu. Sunyi hari ini adalah panggung yang sedang disiapkan untuk pertunjukan keberkahanmu yang luar biasa. Kamu mungkin merasa akhir-akhir ini hidupmu seperti berada dalam fase peralihan yang tidak jelas. Bukan sepenuhnya buruk, tapi juga belum sepenuhnya membaik. Seolah kamu sedang berada di antara dua dunia. Dunia lama yang mulai runtuh, dan dunia baru yang belum terbentuk sempurna. Ini adalah kondisi transisi spiritual yang sangat penting. Jiwa yang akan menerima rezeki besar tidak bisa langsung lompat ke tempat tinggi tanpa melalui jembatan perubahan ini. Disinilah banyak yang ragu dan kembali ke zona nyaman. Padahal zona nyaman yang lama tidak lagi cocok dengan jiwa yang terus bertumbuh. Maka jangan heran jika kamu merasa bingung, kehilangan arah, atau merasa jalan hidupmu tak menentu. Justru itu tanda bahwa arah barumu sedang dibentuk. Jangan terlalu cepat menuntut kepastian. Dalam fase transisi, yang terpenting bukan tahu kemana arahmu, tapi yakin bahwa kamu sedang dibimbing oleh kekuatan ilahi yang tidak pernah salah arah. Percayakan proses ini sepenuhnya kepada Tuhan. Biarkan Dia yang membentuk jembatan ke masa depanmu. Tugasmu hanya satu, terus berjalan. Meski perlahan, meski meraba, tetaplah berjalan. Karena rezeki besar tidak menunggu di awal jalan, tapi di ujung jembatan perubahan itu. Fase peralihan ini bisa terasa panjang, bahkan menyiksa, tapi disinilah kepercayaan dan tekad diuji. Dan jika kamu bisa bertahan melewati ketidakpastian hari ini, kamu akan sampai pada kepastian yang bahkan jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dan tibalah kita pada pemahaman terakhir. Rezeki besar adalah tentang kesiapan batin, bukan hanya kesiapan logika. Banyak orang hanya fokus pada strategi, kerja keras, dan jaringan, tapi lupa menyiapkan ruang di hati dan jiwanya. Padahal Tuhan tidak hanya menilai usaha lahiriah, tapi juga kesiapan batiniah. Maka ketika kamu merasa akhir-akhir ini lebih banyak diam, lebih suka mendengarkan, lebih sabar, dan lebih sadar dalam memilih sikap, itu artinya batinmu sedang dipersiapkan. Kamu tidak lagi reaktif terhadap kegagalan, karena kamu tahu semua itu bagian dari skenario. Kamu tidak lagi panik saat rencana gagal, karena kamu sadar bahwa ada rencana yang lebih tinggi dari manusia. Dan di titik ini, kamu bukan hanya siap menerima rezeki besar, tapi juga sanggup menjaganya. Banyak orang kehilangan keberkahan karena menerima terlalu cepat tanpa kesiapan jiwa. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu telah melewati ujian, luka, kehilangan, dan pertumbuhan. Kamu telah mengendapkan semuanya dalam jiwa yang tenang. Dan dari sinilah jalan terbuka. Rezeki besar tidak akan lagi mengagetkanmu, tapi akan terasa seperti hal yang wajar karena kamu sudah seimbang di dalam.
maka bersiaplah dengan sikap lapang. Buka hati sepenuhnya. Jika kamu sudah sampai di titik ini dan memahami semua tanda-tanda sebelumnya, maka tak ada lagi keraguan. Kamu memang jiwa yang dipilih. Bukan hanya untuk menerima, tapi juga untuk menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Kamu bukan hanya akan diberkahi, tapi juga akan menjadi berkat. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kamu sampai ke bagian ini, percayalah, itu bukan kebetulan. Kamu sudah membuka hatimu, membuka kesadaranmu, dan siap memasuki fase baru dalam hidupmu. Kamu adalah jiwa terpilih, jiwa yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima keajaiban rezeki yang besar. Tak hanya dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan, kebijaksanaan, dan kehidupan yang lebih bermakna. Semua tanda-tanda yang kamu rasakan bukan ilusi. Itu adalah pesan dari langit. Dan jika kamu menyadarinya, itu berarti kamu sudah selaras dengan energi ilahi. Jangan anggap remeh prosesmu. Semua luka, kesedihan, kesepian, kegagalan, bahkan rasa bingung yang kamu alami, itu semua adalah bagian dari proses penyucian. Karena sebelum Tuhan menurunkan sesuatu yang besar, Dia akan membersihkan wadahnya terlebih dahulu. Dan sekarang, kamu adalah wadah itu. Siap menerima rezeki besar dengan hati bersih dan jiwa kuat. Jika kamu merasakan semua tanda yang telah dijelaskan dalam video ini, tulislah di kolom komentar angka 77 sebagai bentuk afirmasi bahwa kamu siap, kamu layak, dan kamu sedang berada dalam frekuensi rezeki ilahi. Dan jangan lupa untuk subscribe, bagikan video ini ke orang-orang yang kamu cintai. Karena siapa tahu, mereka pun sedang menunggu pesan ini untuk menemukan kembali harapan dalam hidupnya. Terima kasih, semoga rezekimu segera tiba. Amin.